Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa belajar kembali tentang zakat mal ya, setelah kita melakukan latihan dan remedi. Ingat ya anak-anak, zakat mal tulisannya MAAL, bukan zakat mal. Kalau zakat mal itu kamu ke Malioboro Mall belanja, itu namanya zakat mal. Ini zakat mal, MAAL, harta kekayaan. Oke, harta kekayaan yang wajib zakati, ini sedikit mengulang, yang kemarin ada 6 ya. Pertama, emas, perhiasan emas, perak, dan uang. Yang kedua, barang dagang. Yang ketiga, hasil tanaman atau panen. Yang keempat, binatang ternak. Yang kelima, harta karun atau rikas. Yang kelima, harta karun atau rikas. Yang keenam, barang tambang. Nanti silahkan dibuka di buku teks halaman 35 sampai 40 untuk memperjelas penjelasan Ustazah. Kalau Ustazah lihat kemarin di hasil wawancara kalian, ternyata ada beberapa orang tua di antara kalian itu mengeluarkan zakat mal di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mungkin profesi orang tua kalian pedagang, atau mungkin profesi selain mempunyai pekerjaan yang lain juga punya sawah, ladang, dan sebagainya. Nah, kita mulai membahas di nomor 1 tentang emas, perak, dan uang. Dasar hukumnya adalah surat At-Taubah ayat 34 ya. Kalau di buku tertulis At-Taubah ayat 43. Nanti silahkan dicek, yang betul adalah surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah atau membayar zakat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi tidak main-main ini, orang yang mempunyai perhiasan emas, orang yang mempunyai perhiasan perak, orang yang mempunyai uang sudah cukup jumlah uangnya, maka kok tidak mau membayar zakat. Kalau melihat di surat At-Taubah ayat 34, Allah mengancam dengan apa? Siksa yang pedih. Ya apa sajalah, bisa di dunia dia sering bangkrut ketika usaha, atau mungkin sering sakit dan sebagainya ya. Kemudian kenapa kok Islam memandang perhiasan emas, perak, dan uang sebagai harta kekayaan yang wajib dizakati? Karena Islam memandang emas, perak, dan uang itu sebagai harta yang potensial berkembang. Ya mungkin kalian bisa lihatlah beberapa akhir-akhir ini berita tentang harga emas batangan produksi Antam ya, itu naik turun, kadang apalagi sekarang harganya sudah 1 juta lebih, padahal mungkin setahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu hanya seharga 500.000 atau 600.000. Sekarang sudah sampai 1 juta. Itu contohnya ya, contoh bahwa emas kenapa kok diwajibkan membayar zakat mal, kalau memang emas, perak, dan uang dipandang sebagai harta yang potensial berkembang. Termasuk dalam kategori emas dan perak yaitu mata uang yang berlaku pada waktu itu ya, seperti Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Malaysia ringgit, Amerika dolar, Eropa euro, dan sebagainya. Nah, disyaratkan, ketika kita punya perhiasan emas, punya perhiasan perak, punya uang, maka disyaratkan sampai nisab dan haul. Di sini sudah Ustazah tulis nisabnya. Haul itu apa sih Ustazah? Haul itu adalah dimiliki selama 1 tahun. Ya, oke, emas nisabnya 94 gram, kadar zakat yang dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau Ainuna punya emas 100 gram, maka wajib dizakati berapa? 2,5% dari 100 gram. Atau perak itu nisabnya 624 gram, kadarnya 2,5%. Uang sama nisabnya dengan emas atau perak, maka kadarnya yang dikeluarkan juga sama, yaitu 2,5%. Nah, ini contoh soal cara menghitung zakat emas, perak, atau uang. Contoh zakat emas ya. Bu Budi memiliki emas batangan seberat 250 gram sampai nisabnya, karena nisabnya emas adalah 94 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun.
Sudah sampai haulnya, sudah, berarti sudah terpenuhi, nisabnya terpenuhi, haulnya terpenuhi. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 250 gram. Berapa? 625 gram. Kemudian zakat perak, ya sama cara menghitungnya dengan emas. Tadi nisabnya nisabnya perak berapa? 624 gram, ya. Contoh umpamanya Radia punya perak 750 gram, sudah wajib dizakati belum? Sudah sampai nisabnya, sudah dimiliki setahun, sudah. Maka 2,5% kalikan 750 gram perak, maka itu yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh Radia. Kemudian zakat uang, ya, umpamanya zakat uang di sini Ustazah buatkan soal. Pak Hendra memiliki deposito. Deposito itu apa sih Ustazah? Deposito itu tabungan berjangka 1 tahun, berarti baru boleh diambil kalau sudah selama 1 tahun. Umpamanya di sini Pak Hendra memasukkan di Januari 2019, maka tabungannya itu baru boleh diambil di Januari 2020. Sebanyak berapa? 125 juta. Maka setelah jatuh tempo di Januari 2020, Pak Hendra mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%, 2,5% dikalikan 125 juta. Berapa? 3.125.000. Nah, kemudian barang dagang. Barang dagang itu dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik, ya. Yang dimasuk barang dagangan adalah hasil segala sesuatu yang diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, ya. Namanya orang jual beli itu harus dapat untung. Kalau jual beli kok nggak dapat untung, ya berarti namanya bukan jual beli. Nah, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisab dan haul. Nisabnya berapa? Senilai dengan emas berapa? 94 gram. Senilai dengan perak berapa? 624 gram. Ya, sebelum dibayar zakatnya dibersihkan dulu dari hutang-hutangnya, karena bisa jadi dia menjual barang titipan orang lain, ya. Kan di situ kan kadang ada ya penjual tidak menjual barangnya sendiri tapi barang titipan orang lain. Kadar zakat dagangan adalah 2,5%. Nah, contohnya ini. Contoh soal zakat barang dagang, Pak Ahmad pemilik suatu perusahaan yang bergerak di bidang mebel. Pada akhir tutup buku Desember 2019, kekayaan perusahaannya dalam keadaan sebagai berikut. Stok mebeler 10 set, harganya 150 juta. Uang tunai di tabungan BRI 35 juta. Piutangnya Pak Wawan, artinya uangnya Pak Ahmad yang ada di Pak Wawan 10 juta. Kemudian dihitung berapa zakat yang dikeluarkan Pak Ahmad. Maka otomatis total uang 150 juta ditambah 35 juta ditambah 10 juta menjadi 195 juta. Nah, karena kadar zakatnya 2,5%, maka 2,5% dikalikan 195 juta, dapatnya 4.875.000. Nah, ini contoh cara menghitung barang dagang. Nah, kemudian hasil panen. Hasil panen dasarnya adalah surat Al-An'am 141. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Makanlah dari buahnya bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Jadi dikeluarkan zakatnya ketika panen. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam masyarakat. Ya, padi, jagung, sagu dan sebagainya. Tanaman merupakan jenis makanan pokok. Ya, makanan pokok Indonesia itu apa? Beras, gandum, ya. Kemarin sudah saya lampirkan makanan pokok seluruh dunia itu ada 10 jenis, nanti dibuka lagi di PPT Zakat Fitri. Telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 5 wasak atau setara 750 kilo tanpa kulit. Jadi seandainya Ustazah panen padi kok dapat hasilnya 1 ton, ya. Ingat ya, 1 ton itu 1000 kilo, maka otomatis sudah sampai nisabnya. Dan tidak disyaratkan haul, maksudnya zakat yang dikeluarkan setiap kali panen. Nah, kadar zakat hasil tanaman apabila pengairannya tidak memerlukan biaya 10%. Jadi umpamanya sawah tada hujan, ya. Sawahnya itu diairi dengan air hujan, maka otomatis zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Atau pengairannya memerlukan biaya, contohnya menyewa diesel,
ya. Ya, ketika musim kemarau itu kan banyak sawah diairi dengan air yang diambil dari sungai pakai diesel, maka otomatis zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Kalau gabungan keduanya, ya, nomor 1 dan nomor 2, maka besaran zakatnya adalah 7,5%. Artinya kadang ketika hujan, ya, sawah itu diairi hujan dalam satu kali tanam, ya, dalam satu kali tanam itu kadang ketika hujan dia juga dapat hujan, kadang ketika seminggu nggak hujan, petani mengambil air di sungai dengan diesel, maka zakatnya adalah 7,5%. Ya, kemudian ini contohnya. Pak Budi panen cabai merah 9,5 kuintal. Ya, satunya 1 kilo 125.000. Ya, mengeluarkan biaya, oke, mengairinya, ya, ada apa namanya, ada sewa diesel 2.500.000, ada upah tenaga 1.750.000, ada untuk hama 750. Maka hitung berapa zakat yang dikeluarkan Haji Budi. Ya, 9,5 kuintal itu setara 950 kilo. 1 kilonya tadi 125.000, maka otomatis hasil panen yang didapatkan oleh Pak Budi 118.750.000. Nah, kemudian biayanya adalah 5 juta. 5 juta itu dari mana? Dari sewa diesel, upah tenaga, sama beli obat hama. Maka otomatis caranya menghitung zakatnya 118.750.000 dikurangi 5 juta. Hasilnya 113.750. Karena Pak Budi selama panen itu, selama menanam itu mengeluarkan biaya pengairan, maka otomatis zakatnya hanya 5% dari 113.750.000, sekitar 5.687.500. Paham, ya? Jadi untuk zakat mal di hasil panen itu besarannya melihat apakah pengairannya itu membutuhkan biaya atau tidak. Kalau butuh biaya berarti 5%. Kalau tidak butuh biaya berarti 10%. Kalau gabungannya 7,5%, ya. Jadi pengairannya itu selama petani menanam tanaman tersebut, ya. Jadi gitu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.